Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat azanillah wa iyyakum, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dan dilanjutkan dengan berkumpulnya kita dalam rangka saling menasihati, menuntut ilmu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam serial membahas rukun iman, dan saat ini kita masih berada pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Sebelum kita masuk ke materi, kita sudah membahas 2 pekan tentang iman kepada malaikat ini. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Jika tidak ada, alhamdulillah kita bisa langsung melanjutkan materi kita, karena materinya cukup panjang dan insya Allah lebih bermanfaat jika kita mengkajinya. Kita sampai pada pembahasan tentang amalan-amalan yang mendatangkan doa malaikat. Kita sudah sebutkan bahwasanya malaikat ini adalah hamba Allah, adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka tugasnya menjalankan perintah Allah dan tugas mereka beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Karenanya malaikat ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah zat malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berdoa, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam sering sekali memotivasi umatnya untuk melakukan sesuatu, untuk mengamalkan sesuatu, dengan disebutkan akan didoakan malaikat. Jika melakukan demikian, malaikat akan mendoakan. Dia didoakan oleh malaikat demikian dan demikian. Dan ini banyak sekali Nabi SAW menyebutkan. Di samping itu, terkadang Nabi SAW memberikan ancaman bahwasanya malaikat akan mendoakan keburukan kepada dia jika melakukan begini dan begitu. Dan kita sekarang membahas perbuatan atau amalan-amalan yang mendatangkan doa malaikat. Kita sudah membahas pertemuan yang lalu kita bahas pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang mendatangkan doa malaikat. Jika orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus, dia akan didoakan oleh malaikat. Dan malaikat yang mendoakannya bukan malaikat sembarangan, malaikat hamalatul arsy, malaikat yang bertugas memikul arsy Allah, yang mendoakan bagi orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, kita juga menyebutkan yaitu bersedekah. Bagi orang yang bersedekah, dia didoakan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, yang mendatangkan doa malaikat, yaitu orang yang sholat di shaf pertama, di shaf awal, didoakan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'ala sufufil ula, ala sufufil awwal. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat pada orang-orang yang sholat di shaf pertama. Itu kita sudah membahas 3 poin tersebut.
Kemudian yang keempat juga sempat kita singgung tapi terpotong karena sudah masuk waktu Isya, yaitu menyambung shaf yang putus. Ini sudah kita bahas. Karena yang diperintahkan dalam syariat shaf itu dirapatkan dan diluruskan. Karenanya setiap kali mau salat imam menyebutkan rapatkan dan luruskan shaf. Tutup celah-celah. Bahkan Nabi SAW sebelum memulai sholat dia periksa benar-benar seperti memeriksa barisan tentara yang mau perang. Gak boleh ada yang lurus maju sedikit, gak boleh Nabi tegur. Dan Nabi belum mulai takbiratul ihram sebelum melihat benar-benar rapi dan rapat saf. Terkadang menembus ke saf berikutnya, lihat saf kedua, lihat saf ketiga, sampai seperti itu. Saking ditekankannya masalah merapatkan saf ini. Jika orang mau merapatkan saf saja susah, tidak mau merapatkan safnya miring-miring, tidak rapat, maka dia terancam dicerai beraikan persatuan hati mereka. Kata Nabi SAW, "La tusawwun sufuf aw li khalifan Allah baina qulubikum." Atau kama qala SAW, hendaknya kalian merapatkan saf kalian atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Dan orang yang merapat, yang menutup celah di antara saf yang terputus atau dia melihat celah dia tutup, dia masuk ke sana, maka ini orang yang didoakan oleh malaikat. Kata Nabi SAW, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf." Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Wa man syadda furjah rafa'ahu Allah biha darajah. Barang siapa yang menutup celah di saf, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan hal tersebut. Karenanya kalau kita misalnya sholat nih, kemudian di saf depan kita ada yang dia batal sholatnya, dia keluar, otomatis bolong dong safnya. Ini yang belakang maju. Lagi sedang sholat maju nggak apa-apa. Lagi sedang berdiri ya, jangan pas lagi sujud. Lagi sedang berdiri maju. Bahkan kata ulama, dia ngelihat saf yang di depannya, saf di depannya, bukannya depannya langsung di depannya lagi. Dia di saf ketiga misalnya, dia ngeliat di saf pertama ada bolong yang di duanya nggak mau menutup, dia boleh jalan robos nggak apa-apa. Sampai ulama menyebutkan sampai demikian. Saya sendiri pernah ngelihat kejadian di masjid waktu itu lagi sholat subuh, ada yang di saf depannya dia keluar, yang di belakangnya tidak mau maju. Pemandangan ada bolong saf seperti ini nggak enak. Akhirnya yang di belakangnya maju, dia dorong yang di depannya supaya maju nutup yang di depannya itu. Sampai seperti itu. Jadi itu dia yang keempat. Orang yang mendapatkan doa malaikat yang dia menutup celah. Saya juga pernah beberapa kali di masjid ini, kadang begitu masuk, ada saf itu celahnya lumayan bisa masuk satu orang. Di belakangnya ada saf lagi, sementara di depan masih ada itu celah. Nah yang seperti ini dia ngelihat dia bisa tutup, dia tutup masuk situ, masuk. Terkadang ada di beberapa masjid yang mungkin kalau kita sholat di masjid-masjid seperti itu kita merasa aneh menyaksikan pemandangan seperti itu hadirin. Kalau dia melihat ada renggang saf misalnya, yang ini dia yang di sebelahnya dia ada yang keluar misalnya, ada bolong, yang belakang yang nggak maju, maka yang di sebelahnya itu harus dia bergeser menutup. Ingat, yang menjadi patokan itu imam. Yang menjadi patokan imam. Mau membuat saf baru harus dimulai dari belakang imam. Walaupun ini di masjid ini terkadang area sini dia lebih luas. Kadang orang ada dia buat saf dari sana, dia tidak buat saf dari belakang imam. Yang benar dia buat dari belakang imam, nggak apa-apa. Walaupun ini dia nggak lurus ya. Kalau kita buat dari belakang imam, kita mulai dari sebelah sini. Sebagian ada orang dia bikin dari sana. Sehingga sering sekali kita saksikan ya. Begitu masuk di saf belakang itu ada dua saf yang terpisah. Di masjid ini ya sering terjadi. Karena sebagian orang bikin saf di sana, sebagian bikin di sana. Jadi di bagian saf paling belakang itu biasanya dia dua saf terpisah. Jadi dua kubu dia. Dan ini pemandangan yang tidak mengenakan tidak elok untuk dilihat. Kita tidak berbicara tentang masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Emang itu tidak bisa dikondisikan. Karena memang masjid terlalu besar, safnya bakal terpisah-pisah, itu hal yang wajar di situ.
Nggak mungkin mau dipaksakan bersatu satu titik, itu susah di masjid sebesar itu. Tapi kalau di sini mau bikin shaf, usahakan mulai dari belakang imam. Belakang imam, kemudian sebelah kanannya isi sebelah kirinya. Sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya lagi. Begitu ada yang renggang, maka yang lebih jauh dari imam dia harus mendekat ke bagian orang yang lebih dekat dengan imam. Jadi misalnya di belakang imam, ya di barisan belakang imam, ini barisan di belakang imam misalnya, sebelah kiri ini kosong, sebelah kiri kosong. Maka yang dia posisinya lebih jauh dari imam, dia harus bergeser mendekat ke posisi imam. Terkadang di sebagian masjid kita saksikan kalau ada yang seperti itu, yang seharusnya yang ini geser, dia nggak mau geser, ditarik gitu. Benar. Di beberapa masjid yang menerapkan hal seperti ini, dia tarik yang di sebelahnya itu, suruh rapat ke dia. Kalau di sini kita mau kayak begitu, ribut yang ada nanti semua. Kadang kita mau merapatkan saf, padahal nggak nempel loh ya. Saya pernah kejadian di masjid ini. Saya mau merapatkan saf ke yang di sebelah saya. Saya nggak tempel, cuman mau merapatkan supaya tidak terlalu besar jaraknya itu. Saya rapatkan, yang seharusnya dia mendekat ke saya lebarkan kaki gini, dia geser lagi. Lebarin lagi, dia menjauh lagi. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mau hati bersatu seperti ini? Jika mau rapat sama saudaranya aja risih gitu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima di antara amalan yang mendatangkan doa malaikat yaitu senantiasa berada di tempat sholat setelah melaksanakan sholat. Dan ini mudah untuk kita laksanakan. Setelah selesai sholat, kita diam di tempat kita sholat atau diam di masjid. Jadi tidak mutlak kita diam di tempat kita sholat. Itu selama dia sholat dan dia diam di tempat sholatnya atau dia diam di masjid, malaikat akan terus mendoakan dia. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, ini hadisnya panjang, hadis tentang keutamaan orang yang bersiap-siap menuju ke masjid, kemudian dia jalan sholat ke masjid sampai dia masuk masjid, kemudian dia sholat. Sampai selesai dia sholat, malaikat terus mendoakan dia. Kata Nabi SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan malaikat senantiasa mendoakan kalian di majlis kalian, tempat kalian sholat. Dan malaikat berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubatnya. Terus malaikat mengulang-ulang itu, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah terimalah taubatnya dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dia. Terus malaikat ulangi doa itu kepada si fulan, ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdits fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain, tidak menggibah orang lain, atau selama dia belum batal wudunya. Dia akan terus doakan malaikat. Dan gak mesti di titik tempat dia sholat. Misalnya seperti kita sekarang nih, sudah bergerak posisi kita, tapi kita masih dalam masjid. Ini juga termasuk tidak terlepas dari keutamaan tadi. Karena Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, sawa'un thabata fi majlisi dzalika minal masjid aw tahawwala ila ghairihi. Dia akan tetap mendapatkan keutamaan tersebut sama saja dia tetap di majelisnya, di tempat duduknya dia, atau dia sudah berubah posisi sementara dia tetap berada dalam masjid. Tidak mengapa, dia tetap didoakan oleh malaikat selama dia nggak batal wudhunya, atau selama dia tidak mengganggu orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, terlebih lagi perbuatan yang aneh-aneh, perbuatan dosa. Dia akan terus doakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ampuni dosanya, wa tub alaih, terimalah taubatnya. Wa tub alaih ini ada maknanya, ada dua. Ya Allah, terimalah taubatnya. Kalau dia bertaubat, terimalah taubatnya. Kalau dia belum taubat, berikan ilham kepadanya supaya dia segera bertaubat. Jadi maknanya ada dua. Allahumma tub alaih, itu maknanya ada dua. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum,
Amalan yang mendatangkan doa malaikat yang berikutnya, yaitu yang keenam, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut dalam lubangnya, sampai ikan di lautan, bersolawat mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Ini hadis sahih. Ini menunjukkan dalam Islam ilmu itu perkara yang besar, perkara yang sangat dimuliakan dalam syariat Islam, ilmu. Karenanya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia mendapatkan doa malaikat. Bahkan seluruh penduduk langit, sampai semut dalam lubangnya, sampai ikan di lautan, kata Nabi SAW, mendoakan, bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan ini sifatnya umum. Sifatnya umum, semua kebaikan. Yang penting dia ketika mengajarkannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kebaikan ini enggak mesti orang yang mengajarkannya itu seorang ustadz, kiai atau ulama atau dai. La, semua kita bisa melakukan itu. Semua kita bisa mengajarkan kebaikan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Selagi ada celah kesempatan kita mengajarkan kebaikan, ajarkan. Baik itu kepada istri kita, baik itu kepada anak kita. Istri mengajarkan, membimbing kebaikan kepada suaminya, atau yang lain, atau kepada muridnya, atau kepada tetangganya, atau kepada anak orang, yang dia bisa memberikan suatu kebaikan yang dia ajarkan, dia tanamkan kepada orang lain. Itu sama, dia termasuk sedang mengajarkan kebaikan. Jadi nggak mesti guru yang mengajarkan kebaikan, oh ini bukan tugas saya mengajarkan, lah. Semua kita bisa melakukannya. Berusaha mengajarkan kebaikan kepada orang selagi ada kesempatan. Siapapun, polisi, mau dokter, dia bisa mengajarkan kebaikan, dia ajarkan. Dokter misalnya, ketika dia praktek, selagi diskusi sama pasiennya, dia masukkan nasihat misalnya, dia sarankan pasiennya begini, melakukan ini, melakukan itu, melakukan kebaikan. Itu berpahala. Polisi misalnya, ketika polisi nilang orang, Assalamualaikum, Bapak melakukan pelanggaran begini dan begini. Bapak tahu nggak Bapak? Kalau Bapak taat aturan, itu sama dengan Bapak taat ulil amri, dan itu berpahala. Dan ini bisa mencegah terjadi kecelakaan, menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau ada polisi begitu kan enak gitu, Masya Allah. Nah, hal-hal seperti itu dia mengajarkan kebaikan. Gak mesti seorang ustadz, seorang guru yang melakukan hal demikian. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana agungnya ilmu ini dalam syariat Islam ini. Kita mengajarkan suatu ilmu itu berpahala besar. Kemudian hadirin azanallah wa iyyakum, amalan berikutnya mendatangkan doa malaikat, yaitu menjenguk orang sakit. Kalau kita lihat terkadang di kota-kota besar seperti Jakarta ini, tetangga kita sakit kita nggak tahu kadang nggak tahu, bahkan kadang nggak kenal sama tetangganya. Serius. Tapi kalau kita lihat di kampung-kampung, di daerah desa-desa, itu persatuan luar biasa antar tetangga. Kalau ada yang sakit satu kampung tahu, jenguk. Dan alhamdulillahnya kalau orang yang biasa dia sholat 5 waktu di masjid, saling mengenal antara jamaah masjid. Kalau salah satu jamaahnya ini nggak hadir, biasanya tahuan, oh ini lagi sakit, dijenguk biasanya. Saya pas habis operasi dijenguk sama Pak Rashid, Masya Allah, datang ke rumah beliau jenguk saya. Menjenguk orang sakit ini pahalanya besar sekali.
Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit di pagi hari kecuali 70.000 malaikat mendoakannya. 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Dan tidaklah dia menjenguk saudaranya, wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Tidaklah dia menjenguk saudaranya di sore hari yang sedang sakit, saudara muslim, melainkan 70.000 malaikat bersolawat kepadanya sampai pagi hari. 70.000, hadirin, ini hadis sahih, banyak sekali. Bukan 1-2 malaikat yang bersolawat kepadanya, 70.000. Setiap langkah yang dia langkahkan keluar dari rumahnya menuju rumah saudaranya sedang sakit itu berpahala. Dia nggak keluar dari rumahnya kecuali ingin menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit. Ini pahalanya besar. Orang yang lagi sakit itu imannya drop, pikirannya terganggu, banyak stres, badannya lemah, suasana nggak enak orang lagi sakit. Begitu dia datang menjenguk saudaranya muslim, dia doakan, dia kasih senyuman, dia motivasi, apalagi dia bawakan hadiah, ini sangat menghibur saudaranya, memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, itu pahala yang lain lagi. Ketika Nabi ditanya, apa amalan yang paling afdal? Kata Nabi SAW, sururun tudikhiluhu fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu seorang muslim. Itu pahala yang paling itu amalan yang paling afdal, kata Nabi SAW. Ini lagi sakit, dia jenguk, dia masukkan kebahagiaan, dibikin saudaranya senang, dia bikin saudaranya ini bersemangat lagi untuk sembuh. Yang tadi mungkin dia sendirian, stres, lagi sakit. Didoakan lagi, semoga Allah memberikan sembuhan sabar, ini menggugurkan dosa-dosamu, begini. Ini perkara yang menyenangkan bagi seorang yang sedang sakit. Dan subhanallah, kalau kita lihat di Indonesia mungkin nggak ada yang mempraktekkannya. Tapi kalau kita lihat di Saudi itu banyak orang yang kebiasaannya itu pergi ke rumah sakit. Orang-orang saleh di Saudi pergi ke rumah sakit, dia jengukin orang-orang yang sedang sakit, dia nggak kenal, dia nggak tahu siapa. Pokoknya dia datang ke kamar-kamarnya. Assalamualaikum ya akhi, bagaimana kabarmu? Bagaimana kamu sakit apa? Tenang, semoga Allah mengampuni dosamu, semoga Allah cepat mengangkat penyakitmu yang sabar. Ini insya Allah akan menggugurkan dosamu, mengangkat derajatmu. Begini didoakan, nggak kenal. Selesai pindah ke kamar berikutnya, datangin lagi, doakan lagi. Subhanallah, ini pahalanya besar. Mungkin kalau di Indonesia aneh orang seperti itu, ngetok kamarnya nggak dikasih masuk. Ini orang siapa? Kalau di Saudi itu hal biasa seperti itu, hadir. Jadi yang ngedoakan 70.000 malaikat yang bersalawat kepadanya. Subhanallah. Taib, hadirin hadirat azanallah wa iyyakum, yang berikutnya amalan yang mendatangkan doa malaikat, yaitu mendoakan saudara kita muslim tanpa sepengetahuannya. Mendoakan orang lain, saudara kita muslim, tanpa sepengetahuannya, an dhahril ghaib, secara gaib kita doakan dia. Ini pahalanya besar, dan ini orang yang mendoakan ini didoakan oleh malaikat sebagaimana yang didoakan untuk saudaranya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Inna da'watal muslimi mustajabah li akhihi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim tanpa sepengetahuannya itu mustajabah. Itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Inda ra'sihi malakun muwakkilun. Allah akan utus malaikat di atas kepalanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin wa laka bimithlin. Setiap kali dia mendoakan sesuatu untuk saudaranya, malaikat yang berdiri di dekat kepalanya akan berkata amin, dan bagimu sebagaimana yang kau doakan untuk saudaramu. Subhanallah. Langsung malaikat nunggu buat mengaminkan dan mendoakan seperti apa yang kita doakan untuk saudara kita. Misalnya Pak Rashid mendoakan Pak Mukhlis,
Dia kenal sama-sama jamaah masjid, saudara seiman, seislam. Malam-malam pas Pak Rashid salat tahajud misalnya, dia ingat saudaranya Pak Mukhlis. Ya Allah, berikan pada saudaraku Pak Mukhlis kesehatan, umur yang panjang. Berikan dia umur yang panjang dalam ketaatan, angkat sakit-sakitnya, berikan kebahagiaan, masukkan dia ke surga Firdaus tanpa hisab dan adab. Lindungilah dia dari adab kubur. Pak Rashid mendoakan Pak Mukhlis seperti itu misalnya. Malaikat mendoakan sebagaimana yang Pak Rashid doakan kepada Pak Mukhlis. Tanpa sepengetahuannya. Besok dia ngasih tahu, semalam ana doain antum begini-begini. Jangan. Tapi usahakan doanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu misalnya saudara kita muslim, dia istrinya lagi sakit misalnya, atau anaknya lagi sakit misalnya, doakan. Didoakan. Taib hadirin azinallahu wa iyyakum. Di antara amalan yang mendatangkan doa malaikat yang berikutnya yaitu makan sahur. Kita bersemangat untuk bangun makan sahur. Karena makan sahur ini adalah makan yang berkah di waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena orang ketika dia berpuasa itu dia dianjurkan untuk makan sahur. Yang paling inti tujuannya dia dianjurkan untuk makan sahur itu apa? Karena dia akan mendapatkan keberkahan dari makanan yang dia makan ketika sahur. Makanan yang dia makan ketika sahur, dia bangun sahur walaupun dia makan 1 butir kurma. Dia makan sahur 1 butir kurma itu akan memberikan keberkahan kepada dia di hari dia puasa itu. Dia kuat, dia berpuasa. Dia kuat, dia ibadah lagi sedang puasa. Kuat, dia baca Al-Quran lagi sedang puasa. Kuat di aktivitas. Karena apa? Karena tadi pas sahur dia makan makanan yang penuh dengan keberkahan. Bukan soal kuat-kuatan. Ada orang nggak mau sahur. Dia bilang, oh enggak, saya nggak sahur, kuat kok puasa. Ini bukan soal kuat-kuatan, tapi soal keberkahan. Kita makan sahur ini tujuannya keberkahan. Kata Nabi SAW, walaupun bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Seteguk air apa sih isi di perut? Tapi seteguk air itu ada keberkahan di situ. Makanan sahur, makanan penuh keberkahan, dan di waktu yang berkah. Waktu sahur itu waktu penuh dengan keberkahan. Sepertiga malam terakhir itu waktu berkah. Makanya kita berdoa mustajab di situ, kita beribadah pahalanya besar di situ. Karena apa? Karena waktu sahur itu waktu berkah. Kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makannya makanan berkah. Fala tada'uh, maka jangan tinggalkan makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun kalian hanya meneguk 1 teguk air untuk makan sahur, untuk sahur. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguhnya Allah dan malaikatnya dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Karenanya kita terkadang semangat untuk buka puasa, tapi kadang sahur nggak semangat. Padahal sahur itu berkah. Apalagi kalau bulan Ramadan, dia mau khatam Quran misalnya. Dia pengen banyak ngaji ketika sedang puasa Ramadan. Salah satu yang bisa membantu dia untuk bisa banyak membaca Al-Quran, ya makan sahur itu. Walaupun dia makan sedikit, tapi keberkahannya seharian. Kuat dia beribadah. Dan kalau bisa jangan cuman buka bareng ya, sahur bareng kalau bisa. Itu keberkahannya nambah lagi. Ya buka bareng, kita bikin sahur bareng. Bagus itu, ya. Mungkin bisa diagendakan di masjid ini acara sahur bareng. Habis qiyamul lail itu kan sahur bareng. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya yang mendatangkan doa malaikat yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar suara ayam berkokok di malam hari, tengah malam.
Terkadang ada tiba-tiba ayam berkokok. Ini bukan fenomena biasa. Karena normalnya ayam itu berkokok di pagi hari. Nah, kalau tengah malam tiba-tiba dengar suara ayam berkokok, dan ini terkadang kita dengar. Terkadang kita dengar, serius. Lagi kebangun tengah malam, misalnya jam 2, jam 3 malam, tiba-tiba ada ayam berkokok. Maka kita bersegera untuk berdoa kepada malaikat ketika mendengar suara kokokan ayam di malam hari. Di malam hari ya, bukan pagi. Di malam hari. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahat dika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam tengah malam, maka segera berdoa meminta keutamaan, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena ayam tersebut sedang melihat malaikat. Kenapa kita disuruh berdoa segera ketika mendengar kokokan ayam? Karena malaikat tersebut akan mengaminkan doa kita dan mendoakan ampunan kepada kita. Sebenarnya lanjutan hadisnya ada ini. Kalau kalian mendengar suara ringkikan himar, keledai. Kalau kalian mendengar suara himar di malam hari, maka berta'awudlah dari setan. A'udzubillah minasyaitonir rajim, karena dia sedang melihat setan. Antum pernah dengar bagaimana suaranya keledai? Himar pernah dengar gimana suaranya? Suaranya jelek banget hadirin. Suaranya buruk sekali. Makanya kata Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara itu suaranya himar, suaranya keledai. Kok tengah malam tiba-tiba tuh himar bunyi, itu lagi lihat setan dia. Tapi kalau ayam tiba-tiba berkokok tengah malam, dia sedang melihat malaikat, maka segera minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan harapan malaikat itu mengampuni dan mengaminkan dan memintakan ampun untuk kita. Ada yang mau bertanya kah? Taib. Mengenai doa tadi, mengenai doa itu doa yang tidak diketahui orangnya. Sekarang kalau misalnya kan kita suka dikasih penjelasan dari doanya begini, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat. Ya. Itu termasuk. Nah, Bapak ini bertanya, bagaimana kalau kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa luar biasa. Apakah termasuk dan bahkan lebih besar dari itu pahalanya? Kata Nabi SAW tentang doa ini, barang siapa yang fima maknanya, barang siapa yang memintakan ampun kepada muslimin dan muslimat, kepada orang muslim, kepada orang yang beriman, maka Allah akan catatkan kebaikan dari setiap orang, setiap mukmin dan mukminat yang didoakan. Subhanallah. Makanya disebutkan oleh para ulama, mau dapat pahala miliaran, mintakan ampun kepada orang kaum muslimin dan muslimat. Bayangin berapa jumlahnya kaum muslimin dan muslimat, kita mintakan ampun dengan ikhlas. Kita mintakan ampun. Banyak orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat, mungkin karena kejahilannya, mungkin karena lingkungannya, mereka kasihan. Kita berusaha minta ampun kepada mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Dan kita melatih jiwa kita mendoakan, memintakan ampun dengan ikhlas kepada orang muslimin lain walaupun yang nggak kita kenal. Itu melatih hati kita bersih dari rasa hasad, dengki sama saudara muslim, walaupun kita nggak kenal, kita doakan ampun. Mungkin sebagian kaum muslimin pernah berbuat zalim sama kita tetap mintakan ampun secara umum, general pada mereka. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Ya Allah, mintakanlah, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, bagi yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Kalau kita mintakan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, setiap jiwa, setiap orang itu dapat kita kebaikannya satu. Bayangin berapa pahala yang kita dapat kalau kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat dengan ikhlas.
Dan ini bukan main-main, ini pahalanya besar. Dan kita mendoakan dengan serius, dengan ikhlas. Karena kita juga ingin saudara kita yang lain mendoakan hal yang sama kepada kita. Karenanya ketika kita sholat jenazah misalnya, ketika kita sholat jenazah, ada saudara kita muslim yang meninggal, kita sedang sholatkan, itu isinya sholat jenazah itu semuanya doa. Isinya semuanya doa untuk si mayat ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'i wath-thalji wal bard. Luar biasa maknanya doa itu. Ya Allah, ampunilah dia ini, ampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburannya ya. Itu semua doa untuk si mayat, doa yang sangat indah yang Nabi ajarkan. Maka usahakan ketika kita berdoa lagi sholat jenazah itu, usahakan kita faham maknanya sehingga kita ikhlas mendoakan mayat ini walaupun kita nggak kenal. Kita nggak kenal sama yang meninggal ini siapa, tapi dia muslim, kita nggak tahu hidupnya seperti apa. Mungkin dia banyak dosa, kita nggak tahu dia siapa. Doakan dia kebaikan, doakan ampunan bagi dia. Karena suatu saat kita meninggal dunia, orang-orang yang sholat akan mendoakan kita dengan ikhlas. Dan doa jenazah ini luar biasa. 40 saja, 40 orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, yang menyolatkan jenazah kita, insya Allah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syafaat, selamat insya Allah. 40 saja. Karenanya usahakan kita faham doa yang kita baca itu dan kita baca dengan ikhlas. Karena sebagian kaum muslimin dia nggak hafal, jangankan faham, hafal aja nggak doa salat jenazah, nggak hafal salat jenazah, apalagi faham maknanya. Makanya bagi yang nggak hafal ketika mau salat jenazah, tetap aja salat nggak apa-apa, doa aja yang umum, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Boleh diulang-ulang itu. Karena inti dari salat jenazah itu adalah mendoakan si mayat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Cuman itu doang yang dihafal, nggak apa-apa ulang-ulang. Ulang-ulang itu nggak apa-apa. Kan salat jenazah itu takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga dan keempat isinya doa semua, bebas. Kalau nggak hafal doa jenazah yang komplit yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita cuma hafal Allahumma ighfir lahu, ulangi Allahumma ighfir lahu, nggak apa-apa, baca dengan ikhlas. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Terus kita ulang-ulang nggak apa-apa. Tapi jangan hafalin itu doang, usahakan hafalin doanya lengkap. Usahakan hafalin doa. Dan ini benar ya, banyak kaum muslimin yang nggak hafal doa jenazah. Ini menyedihkan. Kadang waktu pas lagi salat jenazah, ada satu si fulan, saya pernah tanya, dia mau pergi dari masjid, lagi mau salat jenazah. Loh kenapa pulang? Loh kok nggak salat jenazah? Karena nggak hafal doanya. Dia bilang gitu. Subhanallah. Belajar, hafalin. Buku doa seabrek-abrek banyak yang di mana-mana bisa kita dapat. Dari HP mau cari doa aja, apa aja ada kita dapat, tinggal buka HP. Cuman kita mau belajar atau enggak? Surah Isya ya? Hah? Taib hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat. Ini kebalikan dari yang sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.